Hai Surya, selamat datang di podcast Literatif. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang lumayan sensitif nih bagi kita mahasiswa sampai sekarang. Karena kita akan bahas dengan tema, boleh nggak sih mahasiswa paham literasi digital di tengah kuliah? Nah, sekarang ini kan kuliah itu harus berbasis serba digital, baik itu dari Zoom, Zoom, bahkan itu tempat-tempat pengumpulan tugas itu pastinya sudah menggunakan web itu atau aplikasi. Jadi kita sebagai mahasiswa ini dituntut bisa pakai berbagai platform digital. Serta kita harus juga ngerti tentang digital, serta kita harus bisa mengolah mana informasi yang benar. Nah, itu pikir-pikir bisa dulu kan kayak handphone aja itu belum memadai sekali ya, apalagi digitalisasi. Tapi kenapa dulu tanpa ada digitalisasi, kenapa mahasiswa-mahasiswanya itu aman-aman aja dan tetap menjadi orang yang sukses nih, bisa sampai profesor bahkan sudah dapat tinggi deh. Nah, jadi sebenarnya digitalisasi ini perlu nggak sih sebagai kebutuhan? Apa kalian sudah sebagai kebutuhan yang berlebihan di era modern sekarang? Tahun kali ini kita akan membahas bersama narasumber yang sudah saya undang. Di sini ada tiga narasumber yang memiliki pandangan-pandangan yang berbeda. Mari kita sambut saja di sini ada kakak yang cantik tentunya. Nah, di sini kita udah ada kedatangan Kak Zaskia Natasha, ada Kak Safira Filza Sabi, dan juga ada Kak Ananda Putri nih guys. Boleh disapa dulu Kak kabar bisa? Hai. Oke. Ini Kak, sebelum kita membahas lebih dalam tentang literasi digital, itu kita yang tahu dong, literasi digital itu apa aja sih? Apa pengertiannya gitu ya? Aku pengen tahu nih dari kamu. Jadi kalau menurut aku literasi digital itu teman-teman kita untuk memahami teknologi secara aman, efektif dan kritis. Bukan sekedar hanya membuka laptop atau HP doang, tapi kita juga bisa mencari informasi dengan benar, terus mengerti platform digital untuk kuliah online, dan juga kita juga mengerti cara menggunakan teknologi baru di zaman ini. Kalau menurut Kak Zaskia dan sebenarnya gimana nih tentang literasi digital? Mungkin boleh dijelaskan pemirsa di rumah. Jadi tadi yang udah dijelaskan oleh Kak Safira itu cukup, saya sangat setuju, dan juga literasi digital itu merupakan kemampuan seseorang menganalisis dan menjaga dirinya dari teknologi-teknologi yang sudah berkembang ya. Seperti misalnya kita ingin membuka aplikasi, jadi bukan hanya membuka atau memainkan sebuah aplikasi, tapi kita juga ikut serta dalam menganalisisnya seperti itu. Oke, jadi intinya ya dari yang telah disampaikan Kak Safira dan Kak Zaskia, intinya literasi digital ini penting ya, apalagi bagi seorang mahasiswa itu agar mereka mengetahui dunia digital dan apa pandangan mereka terhadap dunia digital, agar mereka bisa menggunakan digital itu secara baik, bijak. Nah, kan kita sekarang juga udah tahu nih literasi digital. Terus aku mau nanya dong, kenapa literasi digital ini jadi sangat penting banget nih bagi kita mahasiswa saat ini? Aku tahu dong pendapat kamu. Kalau menurut aku pribadi, literasi digital itu wajib untuk mahasiswa sekarang saat ini, karena kita kan 50% udah menggunakan platform digital kayak Classroom, Classroom, Zoom, terus e-learning, dan juga email dosen gitu kan. Jadi kalau misalnya kita nggak mengerti penggunaan dari itu, kita bisa salah upload tugas, terus nggak bisa akses materi, bingung pakai aplikasinya, dan bahkan bisa begitu link palsu gitu. Yang kedua, kita hidup di era baca informasi. Jadi mahasiswa tuh tanpa literasi digital, mahasiswa tuh mudah banget memakan hoax akademik atau malah mengutip artikel yang belum tentu benar. Terus yang zaman itu sudah berubah. Jadi kalau zaman dulu kan mahasiswa aman-aman aja tanpa literasi digital gitu kan. Itu karena mereka memang tidak membutuhkannya. Kalau zaman sekarang, kita sangat membutuhkan literasi digital itu sendiri. Terus yang keempat, dunia kerja ke depan itu memerlukan skill digital. Jadi kalau misalnya kita nggak belajar dari sekarang nih, dari kita sebagai mahasiswa, nanti ketika kita masuk di dunia kerja, kita akan kaget atau misalnya sesuatu beradaptasi dengan digital itu sendiri.
Mungkin aku pengen dengar dong dari sisi Nandan. Gimana menurut Kakak kalau literasi digital itu tidak harus ditutup untuk kita lebih mendalaminya? Gimana menurut Kakak? Di sini saya bukan bilang kalau literasi digital itu nggak penting ya. Jadi saya merasa tuntutan yang dilakukan oleh pihak kampus ini terhadap mahasiswa itu membuat mahasiswa menjadi terbebani. Nah, yang pertama, orang zaman dulu tanpa literasi digital pun bisa menjadi ilmuwan, peneliti, seorang profesor. Nah, artinya yang paling penting itu yang ada di otak kita, di akademis kita, di teknologinya. Nah, kemudian yang kedua, tidak semua mahasiswa itu kan memiliki fasilitas yang memadai. Kadang kampus itu terlalu menuntut mahasiswa untuk memiliki laptop yang mahal. Beberapa mahasiswa mungkin kurang ya. Begitu. Pengen tahu juga dong, gimana digitalisasi ini mempengaruhi cara kita sebagai mahasiswa berkolaborasi dan berkreasi menggunakan digitalisasi. Gimana? Saya melihat digitalisasi itu justru kadang bikin kolaborasi mahasiswa itu nggak harmonis. Memang sih komunikasi jadi cepat, tapi kualitas kinerjanya sering turun. Nah, banyak juga yang hadir di grup hanya sekedar hadir, kayak membaca pesan dan tidak mereply gitu kan. Jadi seolah-olah mereka tergabung di dalam kelompok itu, tapi nyatanya tidak. Nah, kemudian ada juga yang kerjasama harusnya solid, malah jadi formalitas aja, hanya ramai di chat, tapi kontribusinya. Nah, dari tadi kan aku udah dengerin penjelasan dari Kak Safira dan juga Kak Nasden. Nah, aku pengen dong dengar penjelasan dari Kak Zaskia terhadap gimana digitalisasi itu ada batasan tertentu atau kita mengikuti alur perkembangan. Gimana tuh? Jadi menurut aku pribadi, sebenarnya yang dikatakan oleh Kak Safira dan Kak Nasya itu benar apa adanya ya. Bahwasanya literasi digital ini emang dianggap penting, tapi nggak seharusnya mahasiswa itu dituntut untuk jago banget dalam literasi digital ini. Tapi kalau kita flashback ke zaman dulu nih, bahwasanya zaman dulu itu tuh ketika mahasiswa mencari informasi itu tuh mereka harus ke perpustakaan, harus baca buku-buku yang tebal, bahkan nanya ke dosen dulu gitu ya. Tapi beda dengan zaman sekarang, bahwasanya informasi itu sudah berkembang sangat cepat. Bahkan setiap detik tuh ada informasi baru atau berita baru setiap. Masalahnya itu adalah bagaimana mahasiswa itu menanggapi hal-hal tersebut dengan begitu cepatnya. Jadi mahasiswa itu harusnya menganalisis mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, literasi kita itu emang iya. Aku punya pertanyaan nih buat Kak Safira. Gimana di era sekarang kan itu sudah maraknya AI. Jadi kita tuh kadang kayak ChatGPT. Udah kita kenal banyak itu ChatGPT. Nah, biar kita itu kayak terlalu berpatokan pada GPT tersebut karena kita kayak sistem SKS ya, sistem kopi semalam nih, kita nugas kadang kan sudah gitu ya. Oke, kita kan sekarang di zaman digitalisasi, sekarang AI udah berkembang banget, banyak banget aplikasi AI yang bertebaran. Jadi mahasiswa tuh mudah menggunakan AI tersebut. Bagaimana kita bilang kebergantungan dengan AI itu, gimana kita mengerjakan tugas tanpa melihat AI terus menerus kan, itu mungkin kita bisa menjadikan AI itu sebagai alat bantu, tapi bukan menjadikan itu sebagai patokan utama gitu. Jadi kita jangan menelah langsung informasi yang kita dapat dari AI tersebut, atau bisa belum tentu jelas sumbernya dari mana dan belum tentu akurat juga gitu kan. Nah, tadi kan kakak ada bilang nih, untuk memilah informasi yang benar dan tidaknya nih, gimana? Kan pada saat tahun berapa tahun berapa itu ya? Nggak tahu ya. Nggak tahu lah. Penting. Tadi kan kakak ada sebut kayak memilah informasi yang benar dan tidaknya nih. Nah, terus kita kan pernah nih menerima
berita yang dimana itu ada berita itu tentang tsunami nih, dan hampir semua penduduk Indonesia itu percaya akan berita tsunami tersebut yang akan terjadi, sehingga kita yang udah kayak bersiap-siap gitu ya kan, kayak kita udah ready nih untuk kedatangan tsunami tadi. Nah, gimana tips dari kakak nih untuk kita biar tidak menerima informasi mentah-mentah lagi nih, biar kita nggak kena tipu ini dengan berita-berita seperti itu? Bener banget ya, benar banget. Bahkan saat itu ibu saya juga percaya tuh tentang tsunami yang seperti itu tuh. Ada juga yang berita, saya sedikit menambahkan ya, yang pas zaman COVID ada bayi yang bisa ngomong bahwasanya kalau nggak mau kena penyakit COVID makan telur rebus. Pernah dengar? Pernah dengar ya? Nah, itu ibu saya juga sempat terkena berita hoax seperti itu. Nah, jadi caranya agar masyarakat itu tidak terjerumus dalam berita-berita yang menyesatkan, berita-berita hoax. Jadi langkah pertama itu kita tuh harus paham dulu nih basic dari literasi digital. Jadi mahasiswa itu harus ditekankan, mahasiswa atau masyarakat itu harus ditekankan untuk memahami literasi digital secara basicnya aja dulu. Nggak usah yang terlalu rumit-rumit. Pokoknya intinya masyarakat itu atau mahasiswa itu bisa membedakan yang mana baik dan mana yang salah. Caranya itu bagaimana? Caranya itu bahwasanya perlu adanya peningkatan pola pikir bagi masyarakat dan mahasiswa dalam menganalisis, dalam membaca berita-berita yang hoax, sehingga dapat meminimalisir tentang berita-berita yang hoax seperti itu. Oke, aku juga punya pertanyaan buat Kak Nanda. Kan di era digitalisasi itu juga pasti ada dampak negatifnya dong ya, dalam kita menggunakan sosial media atau sebagainya. Nah, gimana ya kalau biar kita itu dapat mengelola penggunaan digital itu agar tidak berdampak negatif pada kesehatan mental kita deh. Mana Mas Kak? Jadi mahasiswa ini bisa mengelola digital ini agar mereka tidak terganggu kesehatan mentalnya, yaitu dengan cara memberikan batasan yang jelas ya antara waktu online dengan waktu istirahat. Misalnya kita matikan notifikasi yang nggak penting, misalnya notifikasi Shopee atau bank-bank, SMS yang nggak jelas gitu. Kemudian kita juga tentukan jam khusus untuk mengerjakan tugas. Ketika mengerjakan tugas, kita DND aja nih HP kita biar nggak ke distraksi yang membuat kita overwhelmed, jadi kan kayak multitasking gitu kan jadinya. Nah, kemudian ambil juga jeda ketika merasa capek atau kewalahan. Pilih-pilih juga konten yang membuat kita berkembang dan jangan yang bikin insecure dan tertekan. Ampun yang bikin insecure di Instagram, di TikTok itu kita unfollow aja. Nah, kemudian ya intinya kita gunakan teknologi ini sebagai alat bantu, bukan sebagai sumber stres gitu. Nah, ya benar nih guys, jangan gampang ke distraksi. Apalagi nih, kita pasti sering nih, lagi mau niat-niatnya nih nugas, tapi malah keasikan scroll TikTok. Tuh, gimana tuh guys? Nah, oke, lanjut aja sih. Kak, aku punya pertanyaan juga nih untuk Kakak. Pertanyaan tentang tips-tips gimana caranya kita untuk meningkatkan lagi literasi digital sebagai mahasiswa. Gimana tips dari Kakak? Sebenarnya untuk tipsnya itu tuh sangat cukup mudah ya, apalagi kita sekarang udah berada di zaman yang semuanya itu dipermudah. Dari hal kecilnya, misalnya banyak nih kampus-kampus yang mengadakan seminar atau pelatihan. Jadi mahasiswa ini bisa mengikuti pelatihan tersebut untuk meningkatkan skill literasi digital mereka. Nah, lalu langkah kedua, mahasiswa itu harusnya memanfaatkan teknologi itu dengan sebaik-baiknya. Misalnya bisa belajar lewat YouTube atau kita bisa ikut forum diskusi edukatif. Dan juga seharusnya mahasiswa juga mampu untuk mengubah pola pikirnya agar tidak menelan informasi secara mentah-mentah. Jadi harus asah terus pola pikirnya yang lebih kritis sehingga bisa mengurangi adanya berita-berita yang menyesatkan. Nah, dari pembahasan dari 3 narasumber kita tadi, aku bisa sampai ke kesimpulan bahwa digitalisasi, literasi digitalisasi ini bukan hanya sebagai tujuan utama ya, ini hanya sebagai alat untuk kita dapat menyampaikan informasi-informasi
mengakses informasi ini lebih kritis lagi nih guys. Dan juga kita itu harus melindungi diri dari risiko digital seperti disinformasi, digital dan juga keamanan cyber. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada hari ini. Dan tentu podcast pada pagi hari ini sampai jumpa di lain. Bye-bye.